Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 ingin mempresentasikan dasar dan karakteristik pendidikan jasmani. Di kelompok 5 yang terdiri dari Mas Niko Andi Pratama, Mas Wisnu Nilam, Mbak Ana Distiani, dan saya sendiri Adi Prasetyo. Lanjut, kita langsung masuk ke materi saja ya. Silakan dibaca bareng. Gerak sebagai unsur pokok pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang berarti aktivitas jasmani sebagai objek kajian dari pendidikan jasmani. Melalui aktivitas jasmani inilah tujuan pendidikan jasmani dapat dicapai. Gerak secara umum diartikan sebagai suatu perubahan posisi dalam ruang dan waktu. Sedangkan gerak manusia adalah perubahan posisi tubuh dan ruang atau terhadap bagian tubuh lainnya. Dalam pola gerak yang baik melibatkan 3 komponen gerak, yaitu gerak berkenaan sikap tubuh dengan transport dan dengan tangan. Komponen sikap tubuh dan transport adalah pola gerak yang berkenaan dengan gerakan untuk melawan daya tarik bumi. Sedangkan tangan berkenaan dengan pola. Ada 3 faktor yang berpengaruh dalam melakukan gerak secara baik, yaitu faktor untuk kerja jasmani, faktor struktural, faktor psikologis. Faktor untuk kerja jasmani merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam aktivitas jasmani dan olahraga. Faktor ini terdiri dari pertama, yaitu faktor yang mendasari semua gerak atau faktor untuk kerja jasmani seperti kekuatan, kecepatan, daya ledak, keseimbangan, kelenturan, daya tahan, ketetapan, kelincahan, koordinasi, dan kekebalan. Kedua adalah faktor aktivitas universal atau kemampuan gerak dasar yang terdiri dari gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulasi. Ketiga adalah gerak khusus yang diperoleh melalui latihan yang intensif dan merupakan keterampilan yang spesifik. Saya lanjutkan, secara khusus Singer menyatakan bahwa keberhasilan gerak seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi yang meliputi karakteristik jasmani, kemampuan gerak, rasa aman, kemampuan intelektual, kecerdasan, dan emosi. Sedangkan materi pendidikan jasmani yang tercantum dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai sekolah menengah tingkat atas terdiri dari 7 komponen atau bidang, yaitu permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, senam, aktivitas ritmik, akuastik, aktivitas luar kelas, kesehatan. Karakter dalam pendidikan jasmani dan olahraga berpendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan bertindak yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga dan masyarakat dan bernegara, serta membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karakter yang ingin dicapai jalur pendidikan formal seperti yang terdapat dalam The 6 Pillars of Charles yang dikeluarkan oleh Charles Atwood of the Integrities of Insect adalah sebagai berikut. A. As the world is karakter yang membuat seseorang menjadi berintegritas, jujur, dan loyal. B. Firmness, karakter yang membuat seseorang memiliki pemikiran terbuka secara tidak akan memanfaatkan orang. C.
Cari bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial lingkungan sekitar. D. Response. Berbentuk karakter membuat seseorang selalu menghargai, menghormati orang lain. E. Bentuk karakter yang membuat seseorang sadar hukum dan peraturan serta peduli lingkungan alam. Baik, lanjut. Pendidikan jasmani mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkembangan organ tubuh yang meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Yang kedua, perkembangan organ emosional. Yang ketiga, perkembangan sosial. Keempat, perkembangan intelektual. Dan yang terakhir, perkembangan neuromuskuler. Lebih lanjut, dalam tulisan ini dikemukakan beberapa nilai karakter dalam pendidikan jasmani dan berharga yang termasuk juga dalam the six pillar of karakter seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu jujur dan dapat dipercaya, berlaku hormat atau respect, tanggung jawab, responsibility, kepedulian atau caring, keadilan, dan yang terakhir kedamaian. Sekian dan terima kasih. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.